Disukai atau tidak oleh banyak orang dalam pergaulan, tergantung pada kemampuan kita mengatur emosi dengan baik. Ada yang terlahir memang disukai, berwajah menarik misalnya, tapi ada juga yang harus berupaya untuk mendapatkannya. Dengan disukai, kita akan menjadi punya banyak teman dan hidup akan lebih berwarna. Tapi, kita sering tidak sadar dengan perilaku kita yang ternyata bisa membuat orang di sekitar kita merasa tidak nyaman, bahkan membenci kita. Jika kamu ingin mengetahui kenapa orang-orang di sekeliling kamu menjauhi kamu, Kotak Angan sudah merangkumnya buat kamu. Kamu wajib menonton video ini. Kita mulai saja. Inilah beberapa kebiasaan yang membuat seseorang dijauhi oleh orang lain. 13 kebiasaan buruk yang membuat kamu dijauhi orang lain. 1. Playing victim. Playing victim adalah seolah menjadi korban atas segala sesuatu. Dia selalu bercerita dan bersikap seperti orang yang perlu dikasihani. Setiap bertemu dengannya, dia selalu bercerita bagaimana susah dan sakitnya menjalani hidup. Seakan-akan tidak ada kabar positif yang bisa diceritakan. Semua orang mengalami masalah, tapi bukan untuk dilebih-lebihkan. Masalah datang untuk diselesaikan dengan tetap bersikap kuat, tegar dan optimis. Tentu orang yang kuat, tegar dan optimis, selalu lebih menarik daripada orang yang selalu playing victim. 2. Humble bragging. Seseorang yang pura-pura curhat dengan segudang masalah, atau punya banyak kekurangan, tapi sebenarnya dia sedang pamer, tidak hanya di dunia nyata. Hal seperti ini sering kita jumpai di media sosial. Contohnya, dia curhat pulang kerja, udah capek, ternyata di rumah malah tambah capek, 3 mobil parkir sembarangan. Atau, dia bilang mau berenang, kolam renang di rumah masih kotor. Atau seseorang yang memposting caption sebuah keluhan di media sosial dengan sebuah video seolah sedang bekerja keras, tapi di situ ada laptop terbaru yang baru dia beli dan kamera keren yang baru dia beli juga. Nah, itu adalah contoh bagaimana orang melakukan humble bragging. 3. Pemurung dan selalu meratapi kesedihan. Kalau kamu baru saja kehilangan sesuatu yang berharga, pastinya merasa sedih, dan semua orang bisa maklum, mereka akan menganggap wajar dengan perasaan kamu yang seperti itu. Tetapi kalau kamu susah move on dan selalu murung dengan kondisi kamu, itu bisa bikin orang di sekitar kamu capek menanggapi dan lama-lama mereka akan menjauh dari kamu. 4. Selalu minta validasi dari orang lain. Sesekali meminta pendapat orang lain atas pilihan yang akan kita buat adalah sesuatu yang baik. Tapi, jika terus-terusan meminta pendapat atau persetujuan orang lain, lama-lama jadi bikin repot juga. Alih-alih meminta persetujuan untuk sesuatu yang besar dan sesuatu yang penting, tapi kadang-kadang mereka juga meminta persetujuan untuk urusan-urusan yang remeh. Misalnya, warna baju, pilih makanan, atau pilih minuman, yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Orang-orang seperti itu bisa bikin emosi dan membuat mood menjadi buruk. 5. Terlalu sering posting di media sosial. Suatu hal yang biasa untuk mengaktualisasikan diri di media sosial, kita juga bisa share sesuatu yang bermanfaat agar bisa dibaca dan disaksikan oleh orang lain. Tapi, kadang orang suka berlebihan dalam menggunakan media sosialnya, makan diposting, mau berangkat ke kampus diposting, bahkan bangun tidur pun diposting. Sebenarnya, sah-sah saja mempublikasikan keseharian kamu di medsos, tapi, jangan sampai bikin orang bosan dan merasa ilfil. Hal semacam ini perlu kita hindari. 6. Suka memotong pembicaraan orang lain. Semua orang ingin didengarkan ketika mereka sedang berbicara. Potonglah pembicaraan secara terus-menerus kalau kamu ingin dibenci oleh mereka. Meskipun seseorang bercerita tentang sesuatu yang mungkin kamu sudah tahu, jangan pernah memotong pembicaraannya. Usahakan untuk mendengarkan sampai dia menyelesaikan ceritanya. Ketika seseorang bercerita tentang masalah yang dialaminya, mereka hanya ingin kamu mendengar. Kecuali kalau dia sudah meminta kamu untuk berbicara, silahkanlah berbicara. 7. Tidak mengembalikan sesuatu yang dipinjam. Semua orang tentu tidak suka dengan orang yang suka meminjam tapi tidak pernah mengembalikannya. Apalagi dia juga seolah merasa tidak berdosa. Jadi kalau kamu meminjam sesuatu kepada temanmu, segera kembalikan kalau memang sudah selesai. Jangan suka menunda untuk mengembalikan. Dan, sesuatu yang juga penting adalah kamu harus mengembalikannya dengan kondisi yang sama ketika kamu meminjamnya. Kalau kamu pinjam baju misalnya,
baju dalam keadaan bersih, berarti, kamu juga harus mengembalikan baju itu dalam keadaan yang bersih juga. 8. Emosi yang tidak terkontrol. Berteriak-teriak, membanting barang, atau memukul sesuatu ketika sedang marah menunjukkan seseorang memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Tidak ada yang suka dengan orang yang emosinya meledak-ledak dan tidak bisa diprediksi. Justru orang akan takut dan akan menjauh. Kalau kamu punya sifat seperti itu, segera perbaiki. Datanglah ke psikolog atau orang yang bisa memberikan kamu nasihat. 9. Sering membatalkan janji. Tentu sangat tidak nyaman jika kita punya teman yang sering membatalkan janji yang sudah disepakati. Misal janji ketemuan, sudah deal akan datang jam sekian, tapi ketika kita sudah siap-siap untuk berangkat, tiba-tiba dia membatalkan acara. Sesekali memang kadang ada saat-saat di mana kita harus membatalkan untuk sesuatu yang mendadak, tetapi jika terlalu sering, itu artinya sudah menjadi kebiasaan, dan tentu akan membuat orang lain kecewa. Itu juga menunjukkan bahwa seseorang tidak mampu mengatur waktu. 10. Biang gosip. Membicarakan aib orang lain jelas sesuatu yang tidak baik. Meskipun kegiatan bergosip adalah kegiatan yang mungkin menyenangkan untuk sebagian orang, khususnya bagi kalangan kaum hawa, lebih baik hindari kegiatan bergosip ini. Selain membawa dampak buruk bagi si korban gosip, pengaruh buruk juga akan menimpa orang yang menyebarkannya. Nama baiknya akan tercemar karena tingkahnya dan bisa saja orang tetap bersikap baik di depan dia. Tapi, orang cenderung tidak suka, dia dianggap sebagai orang yang kurang kerjaan, yang bisanya cuma mengurusi kehidupan orang lain. Bahkan di belakang, mereka biasanya akan menjauh dan menjelekan. 11. Terlalu serius. Keseriusan memang sangat dibutuhkan dalam usaha untuk meraih tujuan hidup. Tanpa keseriusan, tujuan kita mungkin tidak akan bisa tercapai, dan seringkali karena terlalu fokus, kita justru mengabaikan semua hal yang ada di sekitar. Sikap tersebut membuat orang lain menjadi merasa terabaikan, dan menganggap bahwa kita sosok yang terlalu serius. Biasanya orang tidak menyukai sikap seperti ini. Sebaiknya seimbangkan antara fokus untuk menata hidup dan waktu untuk refreshing. Jika memang kewajiban kita sudah selesai dilakukan dan ada ajakan untuk keluar, lebih baik menerima ajakan itu. Dengan menerimanya, hubungan baik akan tetap terjaga dan dapat menepis semua anggapan mereka. 12. Terlalu terbuka di awal pertemanan. Masa awal pertemanan adalah saat di mana orang untuk saling mengenal, biasanya cenderung masih sungkan untuk berbicara, apalagi untuk membuka rahasia. Meskipun begitu, ada tipe orang yang ketika baru saja berada di fase awal perkenalan sudah bercerita mengenai seluk-beluk tentang dirinya, dan yang lebih parah lagi adalah, curhat tentang masalah pribadinya. Alih-alih mendapatkan kesan yang friendly, tapi justru meninggalkan kesan buruk. 13. Berpikiran tertutup. Orang yang keras kepala adalah tipe orang yang pendiriannya kuat dan cenderung menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar. Orang dengan sifat seperti ini sangat sulit untuk menerima masukan dari orang lain. Itulah kenapa perlunya untuk berpikiran terbuka, dapat menerima masukan dan menerima semua hal yang mungkin berbeda dari pendiriannya. Orang yang berpikiran terbuka akan lebih mudah untuk diajak berkomunikasi dan dapat menerima pendapat dari orang lain. Itulah 13 kebiasaan buruk yang bisa membuat kamu dijauhi orang lain. Semoga kita bisa menjadi individu yang lebih baik lagi. Kotak Angan mohon pamit undur diri. Ditunggu like dan komennya dan jangan lupa saksikan juga video lainnya. Terima kasih.